10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat chart di dalam PowerPoint. Jadi di sini kita membutuhkan data grafik. Tidak ada satupun grafik yang tidak memiliki data. Jadi setiap grafik memiliki datanya masing-masing. Yang pertama kita akan membuat layoutnya dulu. Kita akan mengubah layoutnya menjadi blank. Kemudian kita buka insert, lalu chart. Chart yang tersedia di dalam PowerPoint 2021 adalah kolom, line, pie, bar, area, scatter, map, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box and whiskers, waterfall, funnel, combo. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara membuat kolom. Kolom disebut juga sebagai diagram batang vertikal. Jenis-jenisnya adalah cluster kolom, stack kolom, 100% stack kolom, 3D cluster kolom, 3D stack kolom, 3D 100% stack kolom, 3D kolom. Jadi di sini untuk kolom, untuk chart ini ya, terdiri atas bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang bentuk 3 dimensinya memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu mendatar, sumbu tegak, dan sumbu kedalaman, atau sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi di sini memiliki 4 bentuk 3D dan 3 bentuk 2D. 2 dimensinya ada 3 dimensinya memiliki 4 bentuk. Kita menggunakan cluster kolom. Kemudian kita tekan OK. Nah, di sini grafiknya sudah muncul. Data grafiknya disajikan dalam chart in Microsoft PowerPoint dalam bentuk tipe data Excel. Data grafiknya adalah seperti ini. Jadi untuk kategori 1 yaitu 7A, kategori 2 7B, kategori 3 7C. Jadi kita akan mengubah kategori 1-nya menjadi 7A, kategori 2 menjadi 7B, kategori 3 menjadi 7C. Lalu untuk series 1 kita ubah menjadi pria, series 2 kita ubah menjadi wanita. Nah sekarang untuk data-data grafiknya, untuk 7A, untuk prianya ya, 7A 30, 7B 40, 7C 28. Jadi data grafik untuk pria kita perbaiki dulu. Lalu data grafik untuk wanita, 7A 28, 7B 15, 7C 22. Yang selanjutnya, kolom ataupun baris yang tidak dibutuhkan harus dihapus. Caranya begini. Kita letakkan mouse pointer di kolom D, di kotak yang ada tertulis huruf D, klik kanan, kemudian pilih delete. Nah setelah pilih delete, kita perhatikan dulu ini pembatas pembatas datanya ini ini masih di pembatas D dan E ya. Ini harus mundur ke C dan D, harus maju ke C dan D. Jadi klik kanan, delete sekali lagi. Kemudian pada baris kelima ini juga harus kita hapus. Kita letakkan mouse pointer di baris kelima di kotak yang ada angka 5, klik kanan,
delete. Nah, setelah kita delete, di sini pembatasnya belum maju ke perbatasan 4 dan 5. Ini masih di 5 dan 6. Kita hapus sekali lagi, klik kanan, delete. Nah, jadi pembatas datanya sudah tepat. Selanjutnya, chat in Microsoft PowerPoint ini kita close. Nah, apabila kita mau membuka kembali chat in Microsoft PowerPoint ya, kita tinggal membuka menu desain ini, chat design, kemudian edit data. Edit data ini ya. Jadi datanya terbuka kembali. Yang selanjutnya, kita akan menambahkan elemen pada grafik. Yang pertama, kita buka dulu add chart element. Di sini ada akses. Akses itu artinya sumbu. Primary horizontal maksudnya adalah sumbu mendatar. Primary vertikal sumbu tegak. Nah, di sini terlihat primary horizontal dan primary vertikal sedang aktif karena di kotaknya, di kotak gambarnya ini sedang ada warna abu-abunya. Kotak abu-abunya berarti sedang aktif. Kalau saya hilangkan primary horizontalnya, maka sumbu mendatar tidak ditampilkan. Kemudian kalau saya hilangkan primary vertikalnya, maka sumbu tegak juga tidak ditampilkan. Nah, sekarang saya tampilkan untuk sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Primary horizontal, kemudian primary vertikal. Yang selanjutnya, add chart element, axis title. Axis title adalah judul sumbu. Kita pilih primary horizontal, judul sumbu mendatar. Maka di sini muncullah axis title. Nah, di axis title-nya ini bisa kita ubah. Sekarang ini dihapus. Lalu saya ketikkan kelas. Berikutnya add chart element, axis title, primary vertical. Maka muncullah di sini axis title untuk sumbu mendatar. Ini juga akan dihapus. Lalu saya ketikkan jumlah murid. Berikutnya add chart element, chart title. Chart title ini adalah judul grafik. Chart title-nya sedang ditampilkan dengan keadaan above chart. Kalau saya pilih none, maka chart title-nya tidak ditampilkan. Kemudian add chart element, chart title, above chart, berarti posisi chart title berada di atas grafik. Kemudian add chart element, chart title, center overlay. Center overlay berada di tengah atas grafik tapi menimpa grafik. Jadi yang mau saya pilih adalah above chart. Kemudian chart title-nya ini bisa diklik. Lalu kita hapus. Ini saya hapus. Kemudian saya ketikkan jumlah murid tiap kelas 7. Berikutnya add chart element, data labels. Data labels ini adalah keterangan yang dimunculkan pada tiap puncak batang vertikalnya. Sekarang ini keterangan pada batang vertikalnya, bukan pada tiap puncaknya ya. Center, posisi data label tepat berada di tengah tiap batang. Kemudian add chart element, data labels, inside end. Kemudian data labels inside base. Setelah itu data labels outside end. Kemudian data labels data call out. Begini. Nah, sekarang yang mau ditampilkan adalah posisi data labelsnya ada di bagian outside end. Selanjutnya add chart element, data table.
Sekarang saya aktifkan with legend keys. Nah, data table ini merupakan data grafik yang ditampilkan dan disatukan dengan grafiknya. Kalau with legend keys berarti di sebelah tulisan pria dan wanita terdapat keterangan warna. Dan chart element, data table, no legend key. Kalau no legend keys berarti tidak memiliki keterangan warnanya. Jadi saya aktifkan with legend key. Tapi kalau kita mau menghilangkan data tablenya, tinggal kita pilih chart element, data table, none. Sekarang saya tampilkan kembali with legend keys. Selanjutnya add chart element. Untuk error bars ini berkaitan dengan bidang statistika, jadi ini tidak saya jelaskan lebih lanjut. Grid lines. Grid lines ini merupakan garis pembantu. Yang sedang aktif adalah primary major horizontal. Nampak di sini ada kotaknya sedang aktif. Kalau saya hilangkan, maka primary major horizontalnya tidak ditampilkan. Kemudian add chart element, grid lines. Saya tampilkan primary major horizontal. Inilah garis pembantu utama pada sumbu mendatar. Kemudian grid lines, primary minor horizontal. Nah, major dan minor ditampilkan secara bersamaan. Maka yang majornya adalah yang garis agak tebal, majornya yang tipis. Apabila hanya major yang ditampilkan, hanya minor yang ditampilkan, maka majornya saya matikan. Maka di sini hanya minor saja ya, tidak ada garis majornya. Garisnya menjadi tipis. Sekarang minor horizontalnya saya matikan. Selanjutnya add chart element, grid lines, primary major vertical. Inilah garis pembantu utama pada sumbu tegak. Kemudian saya kombinasikan dengan primary minor vertical. Hasilnya begini. Garis yang agak tebal itu adalah garis major, yang tipis adalah garis minor. Sekarang kalau hanya garis minor vertikalnya saja yang ditampilkan, hasilnya begini. Major vertical saya matikan. Jadi tidak ada garis yang tebal ya, hanya minor saja yang tampil. Berikutnya, kalau saya kombinasikan semuanya, major horizontal, kemudian major vertical, selanjutnya minor horizontal, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang yang mau saya tampilkan adalah major vertical dan major horizontal. Jadi yang saya tampilkan hanya dua ya, major vertical dan horizontal. Maka minor horizontal saya matikan. Lalu minor vertical juga saya matikan. Selanjutnya add chart element, legend. Legend ini merupakan keterangan warna. Keterangan warna dari batang vertikalnya. Posisinya ada di bottom, berarti di bagian bawah ini. Nah, kalau saya pilih none, maka legendnya tidak ditampilkan. Kemudian add chart element, legend, right. Kalau right, maka posisi legend ada di sebelah kanan. Kemudian add chart element, legend, top. Posisinya di sebelah atas. Kemudian add chart element, legend, left, maka di sebelah kiri. Kemudian add chart element, legend, bottom, di sebelah bawah. Nah, sekarang kita tampilkan di bagian atas, maka add chart element, legend, top. Selanjutnya, kalau trend line ini juga tidak saya jelaskan karena ini berkaitan dengan statistika juga. Yang berikutnya, setelah data-data ini setelah grafik ini memiliki chart elemennya, yang selanjutnya yaitu untuk memberikan warna pada chart elemen.
dimulai dari garis vertikal value axis major grid lines. Jadi kalau kita letakkan pada garis vertikalnya, ini munculnya pada garis mendatarnya ini muncul keterangannya vertical value axis major grid lines. Klik kanan. Kemudian format grid line. Nah, di bagian ini yang bentuknya kaleng cat tumpah ini ya, fill and line. Ini warnanya masih automatic. Sekarang saya pilih, kalau saya pilih no line, hasilnya gini, tidak ada garis yang ditampilkan. Solid line. Lalu colornya dibuka, more color. Di bagian standar, tinggal kita pilih salah satunya. Misalkan saya pilih warna pink yang ini ya. Selanjutnya ini transparansinya bisa diatur. Transparansi untuk mengatur efek transparan dari suatu warna. Jadi kalau persennya saya naikkan, maka warnanya semakin transparan. Seperti ini ya, udah mulai terlihat transparansinya. Lalu saya turunkan kembali. Jadi mau berapa persen efek transparannya tergantung kita yang mengaturnya. Kemudian width-nya, width ini untuk mengatur ketebalan. Kalau saya naikkan angkanya, semakin besar poinnya maka garisnya semakin tebal. Semakin kecil angka poinnya maka garisnya semakin tipis. Yang berikutnya, compound type. Jadi ini jenis garisnya ya. Tidak terlihat, saya pilih saja dust type. Bentuk solid, round dot, kemudian square dot, lalu dust dot, long dust dot, long dust dot dot. Jadi di sini saya menggunakan round dot. Yang selanjutnya, gradient line. Di sini ada preset gradient, tinggal kita pilih saja. Kemudian type-nya ini bisa kita atur. Ini sudah, untuk type-nya ini pernah saya jelaskan di video pembelajaran mengenai shape pada PowerPoint. Jadi tinggal kita pilih mau pilih type yang mana ya. Saya pilih radial saja. Direction-nya ini juga bisa dipilih. Kemudian gradient stop-nya ini juga bisa diatur warnanya. Saya ubah stop pertama. Jadi saya klik dulu batasan untuk stop 1. Colornya tinggal dibuka, tinggal kita pilih warna. Misalkan hijau. Kemudian stop keduanya, saya pilih biru. Kemudian stop ketiganya, saya pilih purple. Hasilnya begini. Kalau kita mau mengatur luasnya tiap komponen warnanya, bisa diatur dengan menggerakkan patokan ini ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau kita mau atur di patokan pertama, untuk positionnya ini bisa diatur sesuai dengan pergerakan pergeseran patoknya tadi. Kemudian transparansinya juga bisa diatur-atur, atau brightnessnya juga mau diatur juga boleh. Width-nya juga bisa diatur. Nah seperti ini width-nya ya. Compound type, dust type, cap type, ini bisa diatur juga. Yang selanjutnya mau kita atur adalah pada posisi garis vertikalnya ini ya, yang ini. Horizontal kategori axis major grid lines, atau di sini juga sama, horizontal kategori axis major grid lines. Klik kanan, format grid line. Di bagian line-nya tinggal kita pilih mau yang mana ya. Saya pilih solid line saja. Kemudian colornya saya pilih, ini saya buka more color. Misalkan saya pakai warna biru. Hasilnya begini.
Untuk transparansinya juga saya atur, ketebalannya saya atur. Lalu dust type-nya juga saya atur menjadi square dot. Yang selanjutnya yang mau saya atur adalah di bagian yang ini, plot area. Klik kanan, format plot area. Di bagian fill-nya, di sini ada solid fill. Colornya bisa dibuka, misalkan kuning ya. Hasilnya begini. Lalu kalau dari gradient fill, misalkan ini. Kemudian dari picture or texture fill, di sini ada picture source-nya, tinggal kita tekan insert. Kalau kita mau cari gambar dari komputer kita, ya kita pilih from a file. Lalu kita buka tempat penyimpanan gambar, biasanya ada di folder picture. Sebagai contoh ya, saya pilih gambar burger. Hasilnya begini. Atau insert, stock image. Ya, misalkan saya ambil yang ini ya. Hasilnya begini. Kemudian insert online picture. Nah, berarti di sini saya bisa membrowse. Misalkan saya pilih gambar tugu. Lalu saya enterkan. Sekarang saya pilih ini ya, insert, atau insert from icons. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian insert. Atau dari tekstur, tinggal kita pilih saja model tekstur yang sudah tersedia. Misalkan saya pakai parchment, hasilnya begini. Atau dari pattern fill. Nah, sekarang kita buka di bagian pattern fill-nya. Ini ada patternnya. Corak patternnya bisa kita pilih. Tiap pattern ini ada nama-namanya ini. Misalkan saya pilih solid diamond. Kemudian ini ada foreground. Dan saya pilih warna ini. Foreground itu untuk mengatur warna solid diamondnya. Background di sini untuk mengatur warna latar belakangnya. Hasilnya begini. Nah, sekarang untuk fill-nya kita bebas memilih mau pakai solid, gradient, picture or texture pattern. Jadi saya pakai teksturnya saja. Yang selanjutnya yang mau diatur adalah batang-batang vertikalnya. Di sini batangnya memiliki dua warna, yaitu biru dan orange. Untuk yang warna biru, kita bebas meletakkan mouse pointer mau di biru yang sebelah kiri, di batang kiri, atau di tengah, atau di sebelah kanan. Misalkan saya letakkan di sebelah kanan ini ya. Klik kanan, format data series.
Lalu di kaleng cat tumpah ini, di bagian fill-nya ya, ini ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Misalkan saya pilih picture source-nya, saya ambil gambar dari komputer, saya pilih gambar burger. Maka di sini gambar burgernya ditampilkan dalam satu batang. Tiap batang memiliki satu gambar burger ya. Kemudian saya akan atur lebih lanjut untuk penempatan gambarnya. Di sini bentuk tampilannya stretch. Kalau saya ubah ke stack begini. Kemudian stack and scale width, hasilnya gini ya. Unit per picture-nya 1. Kalau misalkan saya jadikan 2, hasilnya gini, lebih lebar lagi ya. Kalau saya jadikan 8, hasilnya gini. Jadi saya pilih stack. Kemudian di sini ada border. Kalau ini automatic ya. Kalau no line begini. Kalau solid line, saya ubah colornya, misalkan menjadi pink. Di sini terlihat warna pinknya ya. Lalu di bawahnya ada transparansi, ini bisa diatur. Kalau widthnya ini ketebalannya ya, saya atur menjadi semakin tebal poinnya ya, semakin besar poinnya, semakin tebal garisnya. Lalu dust type-nya, misalkan saya ubah menjadi round dot, hasilnya begini. Yang selanjutnya, sekarang untuk yang warna orange, saya letakkan di orange yang di batang tengah ini. Klik kanan, format data series. Lalu di kaleng cat tumpah ini, yang mau saya atur di bagian fill-nya, saya menggunakan pattern fill. Jadi pattern fill-nya saya pakai corak diagonal brick. Setelah itu foreground-nya saya ganti warnanya menjadi hijau. Kemudian background-nya saya pakai kuning. Hasilnya begini. Kemudian untuk bordernya saya pakai gradient line. Preset gradient-nya saya pilih model yang ini. Kemudian tipenya rectangular, direction-nya saya pilih yang terakhir. Width-nya saya naikkan. Dan dust type-nya saya ganti menjadi dust, long dust. Yang berikutnya yang mau diatur adalah data table. Di sini ada keterangan data table-nya ya. Bukan chart areanya, tapi data table. Klik kanan, format data table. Nah, di sini yang pertama kita akan mengatur di bagian ini fill-nya. Kita akan menggunakan fill-nya ini pakai solid fill. Hasilnya fill-nya begini ya kalau solid fill ya. Kemudian untuk bordernya, nah untuk bordernya saya pakai solid line. Colornya saya ganti begini. Lalu ketebalan garisnya saya naikkan. Dust type-nya saya ubah menjadi square dot. Hasilnya ini. Yang berikutnya, kalau kita mau mengatur table option-nya, di sini horizontalnya sedang dicentang ya, horizontal vertikal dengan outline. Kalau outline-nya saya matikan gini. Kalau saya aktifkan ini. Kalau vertikalnya saya matikan ini. Kalau saya aktifkan ini. Kemudian kalau horizontalnya saya matikan begini. Kalau saya aktifkan ini.
Nah, jadi sebaiknya ini diaktifkan saja. Berikutnya yang mau saya atur lebih lanjut, yang mau saya atur sekarang adalah chart area. Jadi posisi ini chart area, di sini juga, atau di bagian bawah ini juga chart area. Klik kanan, kemudian format chart area. Di bagian fill-nya saya gunakan gradient fill. Preset gradientnya saya pilih yang pertama, seperti ini. Kemudian yang mau diatur lagi adalah kalau kita mau mengubah warna tulisannya atau fontnya. Sebagai contoh ya, saya ubah chart title-nya. Saya klik dulu, kemudian saya blok tulisannya, lalu buka di menu home. Di sini ada font style, ada font color-nya, lalu more color, standar. Misalkan saya pilih warna biru yang ini, atau misalkan kita mau berikan bold juga bisa. Jadi efek-efeknya ini bisa diberikan, yang penting efeknya kalau sedang aktif ya bisa diberikan. Kemudian jumlah murid, ini saya blokkan dulu tulisannya. Kemudian font colornya diubah, lalu saya aktifkan italic. Kemudian untuk kelas, kalau tanpa memblok tulisannya ya, saya hanya klik kotaknya tadi ya, saya ubah nih more colors, standar, saya berikan warna merah, kemudian oke. Jadi ini juga bisa tanpa memblok tulisan. Kemudian saya berikan efeknya adalah text shadow. Hasilnya begini. Demikian juga untuk kalau kita mau mengubah warna tulisan dari legendnya ya. Di sini kita bisa ubah. Misalkan saya pakai warna magenta. Hasilnya begini. Kalau mau ubah fontnya juga bisa. Ini bisa dibuka fontnya, misalkan Algerian, hasilnya begini, Algerian. Kalau mau ubah font size-nya juga bisa, misalkan menjadi 14, maka terlihat lebih besar. Yang berikutnya, kalau mau mengubah yang angka-angka untuk jumlah murid ini, tinggal kita klik begini. Kemudian kita dapat mengubah fontnya. Misalkan saya pakai brush script MT, hasilnya begini, terlihat perubahannya. Lalu kalau font colornya mau diubah juga bisa. Misalkan jadi begini. Nah, yang berikutnya, sekarang kita akan memberikan theme dan background pada slide ini. Jadi untuk theme-nya kita buka dari design. Lalu di sini themes. Ini kita buka more. Sebagai contoh ya, saya pakai yang model ini. Gallery. Klik kanan, apply to selected slides. Lalu kalau kita mau kombinasikan dengan background, kita tinggal membuka format background. Nah, ini ada formatnya sudah muncul. Misalkan saya pakai tekstur. Saya pilih bouquet. Hasilnya begini. Demikianlah untuk penjelasan chart pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.